Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar Allah karuniakan kepada kita dalam rangka mensiarkan sunnah memanah yang alhamdulillah sekarang ini sangat pesat perkembangannya dan pertumbuhannya, yang sudah diminati oleh hampir semua kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun yang usia lanjut. Kita hari ini akan membahas tentang basic teknik atau teknik fundamental dalam memanah. Oke. Kenapa kita bahas ini? Karena seiring dengan pesatnya perkembangan olahraga memanah ini, orang-orang yang ingin belajar memanah tapi nggak tahu mau belajar kemana atau mau mengambil ilmu dari mana gitu, bagi orang-orang yang masih awam dan pemula. Nah, sedangkan efek daripada belajar memanah yang sembarangan ini sangat besar. Artinya dalam memanah kita memakai atau memfungsikan otot-otot yang tidak kita pakai dalam kebiasaan sehari-hari. Kalau seandainya tembakan-tembakan kita yang kita lakukan dengan teknik yang salah, bisa jadi hasilnya bagus. Mungkin saja tembakannya grouping, karena sesuatu yang salah kalau dilakukan secara berulang-ulang bisa juga hasilnya bagus, tapi tetaplah itu sebuah kesalahan. Makanya kita harus benahi dan dibenarkan gitu ya. Oke, di sini ada penjelasan kenapa perlu belajar teknik. Belajar teknik itu fungsinya adalah mendapatkan hal-hal berikut ini. Dan yang paling penting adalah teknik diciptakan atau tercipta untuk memudahkan. Artinya memudahkan dalam hal penarikan busurnya, rilis anak panahnya, posisi berdirinya, dan memudahkan tubuh kita untuk tidak cepat lelah atau capek gitu ya. Nah, ini yang pertama. Konsistensi. Nah, kita perlu belajar teknik untuk mendapatkan konsistensi. Konsistensi itu apa? Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan hasilnya signifikan, tidak banyak perubahan. Artinya gini, kita misalnya memanah, oke? Memanah, kemudian kita ambil arrow, tembak, ambil arrow, tembak. Nah, kemudian setelah kita kembali ke target, cabut anak panah, ketika kembali lagi ke tempat kita berdiri, harus sama. Artinya sama dalam artian harus sama posisi berdirinya, sama posisi cara pegang busurnya, cara knockingnya. Ini yang disebut dengan konsistensi. Begitupun dengan hasilnya. Ketika kita sudah mendapatkan form yang sama, cara berdiri kita sama, cara megang busurnya sama, harus diikuti pula dengan hasil tembakan yang sama. Artinya sama-sama bagus. Jadi diusahakan ya. Ketika kita balik dari ngambil arrow, balik ke tempat semula, usahakan tadinya kita berdirinya misalnya mazhab Abu Hashim misalnya, tetap. Jadi jangan miring sedikit ke depan atau miring dikit ke belakang. Tetap konsisten dengan teknik yang kita pelajari, yang mau kita dalami. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, itu tergantung, nanti ada yang dipengaruhi oleh postur, dipengaruhi oleh intensitas latihan. Nah, itu nanti beda-beda. Yang penting kita amalkan form atau mazhab atau teknik yang kita mau dalami supaya hasilnya itu maksimal, gitu ya. Oke, yang kedua, efektif dan efisien. Jadi kita berupaya efektif and efficient effort, artinya efektif dan usaha-usaha yang kita buat itu minim tapi hasilnya memuaskan, gitu ya. Artinya kalau kita sudah menjalankan sebuah teknik atau satu mazhab atau sebuah form, itu harapannya nantinya itu bisa menghemat waktu. Nah, karena begini, kemarin Coach Teguh pernah cerita ya, ketika kita ke Bandung, beliau mengatakan gini, kalau saya nggak salah ya, nanti kalau kurang lebih, kalau salah boleh diralat. Ketika beliau bercerita, beliau berlatih memanah otodidak gitu ya. Artinya ada sih gurunya, cuman beliau mendalaminya sendirian. Mungkin di lapangan pribadinya, berlatih selama, kalau saya nggak salah tuh setahun. Nah, jadi beliau setahun latihan terus sendirian nih tapi. Nah, kemudian beberapa saat kemudian beliau kena cedera bahu. Ya, cedera bahu kalau saya nggak salah sebelah kiri. Nah, setelah cedera ini didapatkan indikasi bahwasanya karena latihannya itu bukan salah ya, tapi kurang tepat. Nah, jadi perbandingannya person atau orang yang latihan artinya dengan ada bimbingan dari coach atau pelatihnya dengan orang yang berlatih sendirian, walaupun dia intens, lebih lama, lebih banyak menghabiskan waktu latihan dibandingkan dengan orang yang berlatih dengan berguru atau dengan pelatih atau pendamping dengan yang sendirian,
hasilnya beda. Karena dari pengalaman beliau sendiri, latihan setahun sendirian tanpa bimbingan dengan orang yang latihan selama 3 bulan tapi dibimbing, hasilnya bisa seimbang, bahkan bisa kalah orang yang latihannya setahun dibandingkan yang orang yang latihan selama 3 bulan dengan bimbingan tentunya. Makanya misalnya kayak grading, kenapa kita perlu ada saksi gitu Pak ya? Nah, karena fungsinya saksi ini, kalaupun toh dia nggak bisa sebagus yang lagi nembak nih, tapi setidaknya dia bisa ngoreksi, antum salahnya di sini, antum kurangnya di sini gitu. Ya. Dan si yang sedang grading pun nggak boleh apaan sih gitu kan. Ya. Jadi misalnya ini kayak Mike Tyson aja, kalau dia tanding sama pelatihnya, pasti pelatihnya kalah, gitu kan. Tapi fungsi pelatih itu bukan untuk dikalahin, tapi pelatih itu dia mau melihat kekurangan orang yang dia latih atau yang dia bimbing atau yang dia pantau dan yang dia amati. Gitu ya. Jadi supaya tekniknya, supaya ini bisa didapatkan nih efektif dan efisien, harus ada belajar teknik gitu. Artinya gimana cara ngenggam busurnya, gimana cara knockingnya, cara berdirinya gitu. Oke, yang ketiga balance and stability. Oke, ini juga cerita dari beliau kemarin waktu kita di Bandung. Karena beliau sertifikasinya tuh ke Korea, kalau untuk tradisional juga yang berbo kali ya kalau nggak salah. Jadi orang Korea itu mengamati form atau cara berdirinya itu sampai secara detail. Misalnya nih, ini secara ilmiah ya, secara ilmiah kalau kita berdiri dengan kaki yang lebar, ini banyak menghabiskan tenaga dibandingkan dengan berdirinya agak sedikit rapat gitu. Jadi mereka itu kalau seandainya formnya gini nih, misalnya Abu Hasim misalnya gitu kan, tapi kakinya, posisi lebar kakinya ini dibedain. Kalau misalnya dia jaraknya jauh, gitu Pak ya, jarak jauh, kaki dilebarin. Ini bisa lebih bagus, cuman dia lebih cepat lelah dibandingkan dengan yang gini, agak sedikit rapat. Nah, mereka sampai memperhatikan sampai hal sedetail itu, bahkan sampai lebarnya kaki pun diperhitungkan, bukan cuma tembakan doang gitu. Supaya dapat nih, supaya dia seimbang. Karena mungkin misalnya kita 10 rambahan, tembak tes. Oke, konsisten di 5 rambahan pertama. 6 sampai 10 bisa jadi goyang nih di sini. Stabilitasnya habis karena energi udah terkuras. Nah, jadi mereka ngetrik kalau udah capek, kaki jangan dilebarin banget nih. Tarik sedikit supaya hemat energi. Nah, kayak misalnya kita waktu di Yonzikon Pak ya, 10 rambahan, 10 arrow gitu. Nembaknya dekat, cuman karena syutingnya banyak, arrow-nya banyak, jadi nguras tenaga. Jadi orang-orang yang tadinya akurasinya bagus, setelah di rambahan ke-7, 8, 9 mulai down. Karena bukan cuman akurasi yang dituntut, tapi juga form dan juga fisik gitu. Nah, itu bisa didapat kalau kita pelajari tekniknya, konsistensinya, dan juga keistiqomahannya gitu. Nanti bisa didapatkan balance dan stability. Nah, yang keempat, repeatable form and action. Artinya sesuatu yang kita ulang-ulang nanti bisa jadi otomatis. Misalnya nih, kita baru belajar gitu ya, atau kita udah pernah belajar, terus kita mau dapat sesuatu yang baru dari teman kita. Gimana sih cara antum anchor misalnya? Oh, saya biasanya di sini. Kalau saya jarak jauh, saya turun ke bawah sedikit gitu misalnya. Nah, dengan adanya pengulangan nanti bisa otomatis. Nah, jadi kalau ada yang menyebutkan bahwasanya memanah ini instinktif. Apa artinya instinktif? Sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir, langsung tembak tanpa aiming, kena misalnya. Tembak tanpa kita bidik bisa kena. Nah, itu benar, tapi bukan itu yang disebut dengan instinktif. Instinktif itu sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang sampai kita mahir, sampai kita ngelotok istilahnya gitu ya. Nah, itu baru namanya instinktif. Udah dilakukan berulang-ulang sampai terbiasa, sampai hasilnya bagus terus. Itu namanya instinktif. Insting yang diasah. Sama kayak kita nyetir mobil. Nih, nyetir mobil. Kalau kita awal-awal kita nggak tahu tuh ban depan kiri di mana sih posisinya gitu kan. Kita ngeraba-raba dulu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya karena terbiasa nyetir, kalau misalnya kita tahu nih jalan misalnya 2 meter atau 3 meter, kita tahu nih posisi ban kita tanpa ngelihat spion, tahu di mana ban depan kiri misalnya.
oh ini udah dekat mau ke pinggir ini nih, mau ke pinggir jalan, mau masuk parit misalnya gitu, mau masuk selokan misalnya. Itu namanya insting. Artinya dia mesti dipelajari, diulang-ulang sampai bisa melekat dalam alam bawah sadar. Baru namanya disebut instingtif, gitu ya. Jadi bukan semata-mata orang belajar, ngapain dia eming-eming, ngapain dia bedik-bedik, pokoknya tembak aja, yang penting kena, nggak gitu. Itu salah. Saya bilang salah ya, bukan kurang tepat, itu salah. Bukan kayak gitu, instingtif itu. Artinya kita tetap perlu namanya aiming, tetap perlu bidikan, walaupun nantinya setelah mahir itu bisa dipercepat. Misalnya nih, orang yang udah terbiasa horseback misalnya, mereka hanya hanya narik, lepas, narik, lepas. Kalau kita ngamati kan, oh itu yang horseback misalnya, Cosme Mihai misalnya, dia nggak pakai bidik-bidik, salah, dia pakai bidik. Tapi karena dia udah terbiasa, jadi dipercepat gitu. Kalau kita perhatikan bentuk form tangannya, ini nggak berubah. Walaupun dia balik kemana, ketika dia ngedraw, tetap aja di situ. Nah, artinya orang yang ahli itu dia udah mengulangi sampai bahkan mungkin puluhan ribu kali, bisa sampai di situ aja tangannya gitu. Walaupun dengan kecepatan yang sedemikian rupa, tetap lagi balik ke situ. Entah dari mana tangannya, dari megang apa, ketika mau ngesut, balik lagi ke situ. Nah, ini didapat dengan latihan yang berulang-ulang, gitu, bukan instan atau yang tadi kita sebut instingtif itu nggak kayak gitu. Jadi harus diulang-ulang latihannya, baru bisa mendapatkan form yang sama. Nah, yang kelima, building a ritme. Artinya kita membangun sebuah ritme. Setelah kita dapatkan yang 4 ini juga yang nggak kalah penting ya. Jadi punya ritme. Artinya kalau udah konsisten dengan tekniknya, nanti dia udah punya hitungan sendiri nih. Dia kalau knocking nggak perlu ngelihat misalnya, ini ritme. Atau misalnya ngambil arrow dari quiver sampai dia bisa knocking, sampai dia bisa ngedraw, hitungannya 5 detik misalnya. Itu udah nanti terotomatisasi. Nggak perlu lagi dia mesti ngelihat anak panahnya di mana, gimana bentuk cara knockingnya. Nah, jadi ritmenya bisa terbangun pelan-pelan sampai dapat waktu yang konsisten. Artinya ketika dia mau nembak 10 meter dengan 10 arrow, misalnya bisa selesai dalam 1 menit, itu konsisten terus 1 menit 10 arrow 10 meter gitu. Jadi nggak ada penambahan waktu, sehingga nanti dapat juga yang di sini nih, efisien, karena ritmenya udah dapat, udah punya ritme sendiri, punya gerakan sendiri, nanti dia jadinya efisien, menghemat waktu gitu. Ada pertanyaan? Jos? Oke, sekarang kita masuk ke teknis ya. Ya? Oke, bentar. Oke. Ini perlu saya tekankan, teknik ini nggak ada yang saklek, nggak ada yang pakem. Pakem ada, cuman hasilnya itu atau pengembangannya tergantung ke pribadi masing-masing. Indikatornya apa? Pertama postur, ya. Postur itu paling menentukan untuk teknik orang masing-masing tuh. Kedua, busur, jenis busur. Nah, ini kebetulan yang saya pakai ini Ain Jalut. Nah, ini produksi teman-teman Pespati juga nih. Oke. Oke, kita balik. Jadi nggak ada teknik yang saklek, artinya kita nggak bisa bilang antum salah nih, antum kurang ini nih. Ya, bisa jadi. Cuman kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Artinya, misalnya nih, saya kasih contoh ya, basic cara nge-grip busur ya, yang handle nih. Salah satunya, bukan cuma satu-satunya. Salah satu caranya, yang paling umum. Jadi kita ambil center busur nih, tengah busur kita ambil, kan di sini nih, kira-kira di situ ya. Nah, ini jari tengah, maaf ya, jari tengah kita, yang ini, itu diletakkan di bagian senternya. Nah, kemudian dia dikunci dengan yang 3 ini. Nah, oke, dikunci dengan 3 ini. Kemudian yang rekomendasi itu dia handle-nya agak sedikit ada rongga satu ruas jari sini. Nah, tekniknya kayak gini kan pakemnya itu kita pegang dengan jari tengah di tengah bagian handle centering busur misalnya gini. Ini bisa jadi mendapatkan hasil yang beda ketika yang megang bukan saya busurnya. Misalnya megang Cang Rohim. Bisa jadi dengan teknik yang sama, bentuk ketika atau penampakannya, visualnya ketika dia megang itu beda sama saya gitu. Karena mungkin pergelangan tangannya beda strukturnya, ankle sikunya beda strukturnya gitu. Ada orang yang lurus banget tangannya gitu, ada yang nggak bisa gitu kan.
itu diserahkan kepada postur masing-masing. Tapi pakemnya kita pakai gitu. Oke? Yang pertama nih, kita masuk sini ya. Kedudukan kuda-kuda yang seimbang. Nah, seimbang artinya balance ya. Balance artinya seimbang. Yes. Nah, artinya apa? Seimbang ini manfaatnya banyak. Yang paling utama itu menghemat energi. Oke. Antum tahu teknik busur-busur panjang yang mereka ngebidiknya itu kayak gini? Ya. Pernah dengar ya? Mas Iqbal, Bang Iqbal, pernah lihat yang kayak gini orang ngesut? Pernah. Condong ke depan? Salah nggak itu? Hah? Hah? Nggak salah, nggak salah, jangan salah. Itu bukan salah. Dan itu benar-benar aja. Cuman konsekuensinya ada. Kenapa kita minta dia postur yang seimbang? Nah, karena seandainya jika kalau misalnya dia badannya condong ke depan, ini kaki dia nambah beban. Nanti kerja 2 kali lipat jadinya. Kalau seandainya dia kayak gini, bisa tembakannya bagus, cuman dibandingkan dengan yang kuda-kuda sejajar, tegak gitu ya, artinya seimbang tuh. Kalau apple to apple, lebih banyak tenaga yang terbuang dengan posisi kayak gini. Walaupun ini nggak salah gitu, nggak salah. Ini ada teknik tertentu yang pakai posisi atau postur tubuh yang maksudnya kayak gini ada. Tapi kita ngambil efisiensinya supaya tenaganya nggak banyak terbuang dan kenyamanan juga ya. Kita pakai yang seimbang. Paham ya, seimbang artinya balance. Oke. Nah, ini yang kedua nih, yang tadi kita bahas. Tulang punggung yang lurus. Nah, jadi lurus aja nih. Misal targetnya di sana ya, misalnya. Ya ini lurus. Mau Thohir juga lurus ya. Mau apa nih? Ishak apa Abu Hasim? Ishak. Hah? Abu Hasim. Nah, lurus. Nah, ada juga yang Imam Taibugo juga semuanya sama lurus. Yang saya tahu sih kalau yang agak cenderung itu lebih ke Manchu kali ya, atau busur-busur Cina ya. Nah, jadi yang busur-busurnya panjang, mereka pakainya posisi berdiri yang agak sedikit cenderung ke depan. Dalam posisi stand ya, bukan ketika berkuda. Oke. Nah, yang ketiga genggaman yang melekat. Nah, genggaman melekat itu artinya kita pegang handle ini dengan 3 jari. Ini nggak boleh. Ini dia statis, diam aja di sini. Jangan gerak-gerak. Nggak boleh, boleh sih, cuman baiknya jangan pindah-pindah supaya kita bisa dapat yang tadi, konsistensi. Jadi pengaruh yang besar juga dari sini, dapat konsistennya dari pegangan busur. Jadi 3 jari ini usahakan dia kunci yang kuat. Jadi yang 2 ini yang dia dinamis, nerima anak panah dan semacamnya sampai dia membentuk kuda-kuda. Ada yang misalnya kuda-kudanya itu di bagian pangkal jempol di sini ada yang di tungkai atau ruas jempol sini ada yang di bagian ujung jempol juga ada. Nah, ini ngebentuk aja. Pokoknya yang 3 ini simpan, kunci yang kuat, jangan berubah-ubah. Oke, kemudian yang keempat itu hooking atau kuncian. Ya, kita bicara kuncian termasuk juga ke masalah three finger juga masuk, artinya itu juga disebut dengan hooking karena dia tetap kuncian ke anak panah di string. Ya. Jadi harus kokoh. Kalau untuk thumb draw, kekokohannya ya dibantu dengan jempol dan 3 jari. Jadi yang pertama tentunya thumb ya, thumb draw dengan jempol. Oke, dikunci dengan telunjuk. Nah, ini juga ya banyak polemik nih di 3 jari ini. Ada yang jarinya dibuka, ya kan? Ada yang jarinya ditutup tapi nggak ngasih sumbang sih untuk kuncian gitu. Ya, macam-macam nih. Nah, tapi ini direkomendasikan sebaiknya ini jangan dibuka, tutup aja. Ini kita megang busur yang masih di bawah 50 lbs ya. Nanti kalau udah ke atas, ini pengaruhnya besar nih. Dia bisa ngasih setengahnya dari kekuatan seluruh jari ini ketika ini ditutup. Kalau masih busur-busur 45, 40, 35 ya itu masih oke. Gini juga masih enak sebenarnya. Nanti kalau udah pakai busur berat, misalnya ya nanti kita nggak tahu kan kita mau upgrade busur. Kalau kita nggak terbiasa dengan ini yang ditutup, bukan bahaya sih, susah nanti mau ngulangnya lagi. Makanya dari awal, dari sekarang tetap ini ditutup. Jadi
ini dikunci, 3 yang ini dikunci di handle. Nah, yang 3 kanan yang hooking atau yang ngedraw atau yang menarik dikunci 3-tiganya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Siap, Cang. Izin maaf. Ya, saya maafin. Apa namanya? Ngaruh nggak kalau misalnya aku taruh itu terus sambil full draw atau memang nggak kuat atau setengahnya draw gitu? Pengaruh. Maksudnya nggak terlalu full. Artinya nariknya segini. Nah iya gitu. Ya pengaruh. Pengaruh. Pengaruhnya besar malah kalau untuk draw. Untuk maksudnya antara pertengahan dengan sampai full draw gitu ya. Pengaruhnya besar, berpengaruh. Jawabannya berpengaruh. Kenapa? Pertama di bidikan. Udah pasti kalau antara ngedraw dengan setengah dengan penuh, udah pasti tadi kita nggak dapat poin yang di atas. Coba Bang ke atas tadi yang apa namanya? Konsistensi. Ya, konsistensi itu nggak ada. Jadi sebaiknya kita tuh mau 5 meter, mau 10 meter, tarik aja full. Nah, kecuali antum bisa nguasain dua-duanya. Yang setengah pun konsisten, ini pun konsisten. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kan susah nih, susah kan gitu. Jadi baiknya pertama dia nggak bisa konsisten, kedua ya itu merusak bidikan, gitu. Yang ketiga juga faktor sih. Jadi si busur ini nggak dapat apa ya bagian terbaiknya gitu. Kalau cuma setengah nih, busur biasanya kalau setengah itu belum dapat energi maksimalnya. Jadi dia harus full. Misalnya nih busur ini tenaganya berapa, misalnya di 28 di ukurannya gitu kan. Biasanya kalau kurang dari itu tenaganya lemah. Kalau lebih dari situ tenaganya biasa aja. Paham nggak? Misalnya nih busurnya 28 nih di 45 lbs di 28. Oke? Kalau saya tarik di 25 nggak dapat kan maksimalnya di 28-nya. Oke. Busur itu biasanya kalau kita tarik di depannya dia nggak dapat, di belakang juga nggak dapat. Kenapa? Kalau dia maksimalnya di 29 atau 28, tarik aja segitu udah, jangan lebih. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 28, itu dia udah masuk ke titik hampa. Jadi tarik nih 25 belum maksimal kan, 28 maksimal nih, tarik sampai 31, tendangan di 31 dengan di 28 itu nggak akan jauh beda. Kita aja yang capek narik nanti. Nah, makanya konsisten aja di tarikan maksimal kita berapa, entah itu 28 atau 29, udah segitu aja, jangan di apa namanya, jangan setengah-setengah gitu. Oke. Siap. Itu yang tadi kuncian ya. Kadang kita merasa kayak lebih clear dibuka gitu daripada kita digenggam gitu. Jadi ya apa, seringnya kayak ketekan gitu. Jadi kalau kita nggak banget gitu. Oh gitu. Tapi kalau kebuka kayak merasa kayak clean gitu intinya. Nah, itu gimana tuh? Kalau secara anatomi ini nggak ngaruh ke pergelangan. Jadi yang masalah ke clear itu bukan jarinya, tapi posisi pergelangan tangannya nih, apa namanya, ankle twist namanya ya, istilahnya tuh. Jadi putaran ininya. Tapi pas lagi di gini itu kayak strik kayak begini gitu. Nah ininya diperbaiki nih, di sini nih, di sininya, dan twist ininya, putaran pergelangannya. Misalnya antum tarik gini kan, gini berat nih, artinya bukan berat, artinya agak sedikit aneh gitu, kikuk gitu ya, kayak ngunci gitu, atau anak panahnya kayak ngelengkung misalnya gitu kan. Tapi ketika dibuka rasanya, nah coba tangan antum tekan ke bawah, nah gini, ya itu biasanya karena iya diputer sampai dapat itu feel-nya nanti. Karena semua orang itu kalau yang posturnya normal, tangannya normal, semua orang bisa kayak gini. Kecuali yang ada cacatnya ya, entah misalnya pernah patah atau apa, baru kita pengecualian. Kalau masih normal, semuanya bisa. Tinggal twist aja nih. Jadi ambil tingkat lurusnya aja. Misalnya kalau kayak gini ngerasa masih nyangkut, putar lagi sampai dapat. Gitu. Karena kita mencoba mengamalkan yang 3 ini jangan sampai longgar gitu. Walaupun nanti hasilnya ya walau alam, tergantung antum masing-masing. Gitu. Oke cukup 4 poin ini
selesai? Oke. Oke. Ini chapter 2. Kelurusan lengan penahan busur. Jadi lengan kita ini tadi ya, kembali ke postur masing-masing. Ada yang ininya, maaf saya buka nih dikit. Ada yang ininya itu maksimalnya gini ya, ada ya. Ada yang dibilang lurusin katanya, udah habis nih lurusnya. Ada yang gitu kan tangannya. Nah, pokoknya kuncinya intinya luruskan semampunya sesuai dengan postur tangannya ini nih. Gitu. Lurus dengan kelurusan lengan penahan busur ini harus lurus. Lurus ini ngasih sumbangsi untuk konsistensi nantinya. Gitu. Kalau dia bengkok, ini nggak akan maksimal. Gitu. Entah itu mau ground atau fast shooting atau mau horseback, tetap nggak akan maksimal. Gitu. Yang kedua, bahu rendah. Nah, ini juga penting nih. Kebanyakan atlet-atlet panahan itu yang cedera di bagian sini. Bahu kiri kalau dia dominannya kanan. Kenapa? Karena dia nerima tekanan dari ditariknya si string ini. Jadi ketika ditarik nih, kan otomatis ini ketahan nih, ketarik ke belakang, gitu ya. Makanya sebaiknya ketika ngedraw ini seimbang, 50 ke depan, 50 ke belakang. Nah, hasilnya ketika sudah ngedraw, nah ini jangan naik gini, ini bahaya banget ini. Nah, jadi ini udah ngedorong setengah, narik setengah. Jadi apa ya, saya tarik ya. Nah, jadi ini kita narik dari atas ya, kan ada yang dari depan juga nih gini. Nah, coba gini. Jadi setelah ditarik, nah dia jangan gini, tetap dorong depan. Nah, jadi dia tetap lurus, maksimalin gitu. Ya, maksimalkan lurusnya. Dan ininya jangan naik ke atas, tetap di bawah. Di bawah artinya pada titiknya, pada fungsinya semula gitu. Nah, ini yang tadi nih, dorong dan tarik seimbang. Tadi kita bahas ya. Jadi dorongnya setengah, tarik setengah. Gitu. Nah, dorong setengah, tarik setengah. Set. Gitu ya. Nah, keempat, anchor yang tetap. Nah, kita bahas bicara anchor tetap ini tergantung jarak ya. Tadi beliau bilang, Abu Kia, arrow itu kalau menurut hukum gravitasi dia nggak akan bisa lebih dari 23 meter. Nah, saya juga penganut teori itu sebenarnya. Jadi anak panah yang terbang itu dia nggak akan bisa melebihi 23 meter lurusnya. Setelah itu dia pasti akan turun dan turun. Kalau kita straight lurus nariknya. Makanya untuk kebutuhan arrow dan segala macamnya, kalau antum cuma nembak di bawah 20 meter, nggak usah ganti-ganti arrow-nya, nggak apa-apa. Mau itu berat atau ringan tetap aja sama. Karena pengaruhnya nggak besar. Misalnya antum pakai 45 lbs, arrow-nya 25 misalnya. Itu mau dipakai di 5 meter, 10 meter, 15, 20 tetap sama. Tinggal, dan anchor juga nggak usah dirubah-rubah sebenarnya. Tapi tergantung sih, kalau Haji Bani ya kan mungkin beda. Kalau menurut saya nggak perlu. Karena sama aja, karena titik tembak lurusnya masih sama gitu, antara 0 sampai 20 meter. Jadi tetap aja, misalnya di rahang, kunci rahang dan rahang aja gitu, atau di pelipis, atau di ada juga yang di leher gini ya, ada di rahang, di pipi gitu. Tetap konsisten gitu, tergantung nanti gimana ininya lah, gimana kebiasaan antum, gimana yang nyamannya gitu. Tapi nanti kalau udah bicara 20 meter ke atas, 30, 40, 70, nah ini baru kita mainkan anchor. Nah, anchor itu juga diikuti dengan naik turunnya busur. Jadi kalau mau main jarak jauh, kalau anchornya turun, ini juga dinaikin busurnya. Jangan nanti, oh 70 meter nih, tunggu anchornya turun lah gitu. Tapi ininya tetap sama ya, nggak bisa. Jadi nanti jadinya timpang nanti gini. Nanti anak panahnya miring dong dia jadinya. Jadi kalau misalnya kita mau main jauh, gini misalnya straight ya, lurus nih. Kalau kita mau jauh kan otomatis ini turun nih, turun kan? Ini diikuti dengan ini, jadi sejajar, naik turunnya sejajar. Jangan anchornya doang yang turun, tapi busur juga dinaikin supaya dia tetap segaris lurus. Oke, next coach. Ini yang tadi, Chang, full draw. Nah, jadi
Full draw itu penting. Makanya kita harus bisa ukur nih, panjang anak panah kita berapa dengan postur kita. Ada yang tahu caranya nggak? Digeser gitu. Nggak. Nah, cara paling mudah itu, antum ukur dari apa namanya? Jari tengah sampai ke ketiak nih. Itu cara ngukur yang paling simpel ya. Banyak sebenarnya caranya. Jadi cara paling mudah itu tarik dari ujung jari ke pangkal ketiak. Nah, kalau udah ditemukan berapa, misalnya 28 inci atau 29, udah antum pakai cara itu. Dan arrow-nya jangan dirubah-rubah lagi panjangnya, segitu aja. Jadi pentingnya full draw ya tadi itu. Kita bisa ngambil maksimal tarikan, si busur juga nggak stres, dia bisa dapatkan titik maksimalnya. Kemudian itu pengaruh ke tembakan sangat besar. Sama lagi ya. Ya, ke laju arrow-nya gitu. Nah, kemudian ini lurusnya bidikan, kelurusan bidikan. Ya kayak tadi sih kurang lebih sama. Jadi tarik sesuai anchor aja gitu. Jadi jangan sampai pas kita narik ini ketekan gitu, ketekan gini anak panahnya, jadinya bengkok atau ke dalam gini. Ini bisa nggak karu-karuan nanti terbang arrow-nya gitu. Nah, tadi yang ini nih, Cang, antum bilang tadi, tension, back tension. Jadi back tension itu bukan ini ya, bukan, bisa lihat nggak punggung saya nih, ketika narik, jadi bukan, dia pertemuan belikat itu bukan di tengah-tengah ya, bukan di tengah-tengah nih, ini kan di tengah nih, ini salah nih. Yang benar itu ketika dia narik, pas sudah di tengah-tengah, ini ngedorong ke sini, jadinya dia pindah ke sebelah sini, pertemuannya, pertemuan dua belikat ini pindah ke arah sini. Ya, jadi nah, Dorong berarti ya. ya, jadi bukan di tengah-tengah sini ya, bukan di tengah-tengah dia, jadi pindah ke sebelah kiri. Jadi tadi kita mau ngedraw, tarik, nah ini tension, back tension. Jadi bukan di tengah-tengah sini, ini nanti cedera jadinya. Nah, dorong ke sini. Jadi yang tadinya pertemuannya di sini, geser sini, gitu. Paham ya? Ya. Nanti dicoba dipraktekkan. Tarik, set. Jadi dia kayak kejar-kejaran gitu. Coba ya. Ya. Kayak coba dari awal. Dari front. Nah, ini nih posisinya ya. Lihat nih bahunya. Coba tarik. Nah, ini normal nih. Oh, tahan dulu. Ini masih di tengah-tengah nih. Jadi ini senternya nih, titik tengahnya, pertemuannya masih di tulang belakang bagian di tengah-tengah lah gitu ya kita bilangnya. Nah, pas udah kita mau cari back tension, mau nyari full draw, ini tarik lagi terus. Bukan, kalau udah full draw, ini nggak lagi nggak lagi stres, tapi ini doang yang digeser nih. Jadi yang tadinya dia di sini pindah ke sini. Jadi belikat yang ini menggeser yang ini sedikit, sekitar segini lah, 3 jari. Gitu. Bisa ya? Cara ngelatihnya bentar. Cara ngelatihnya dorong tembok. Ya, tadi benar, cara ngelatihnya itu antum cukup di tembok aja supaya untuk latihan kering. Jadi ya gini, anggap aja ini tekanan dari busur ya. Di pas narik, nah rasain tuh pertemuannya antara kiri dengan kanan. Tapi dia pertemuannya bukan di tengah-tengah, ingat ya. Kalau busurnya di kiri, berarti dia cenderungnya ke kiri. Kalau dia kidal, berarti ke sana, ke sebelah kanan. Rasa nih. Kalau dia tarik kalau ntar begini masih begitu, terus salah. Kita coba. Ya, benar. Chapter 4, bagian pertama, keseimbangan badan. Nah, tadi Cang, yang tadi itu keseimbangan itu. Jadi ketika ditarik, sikunya ditarik, kalau dia didorong dari samping masih gini, ini belum seimbang berarti. Jadi tarik, simpan dia di sejajar dengan ini. Coba Kos, antum dorong lah. Ini yang salah ya, yang salah nih. Tarik, kunci nih, udah kunci. Dorong coba. Nah, ini masih gerak-gerak. Nah, tapi yang lurusnya itu, keseimbangannya itu, tarik, kunci. Nah, dah. Nah, jadi dia nggak lagi
nggak ke depan lagi, nggak gini-gini lagi nih. Berubah ya. Ya, tarik set, kunci, diam di sini. Kemudian ini dibantu dengan ini juga ya, bantu dengan apa namanya pinggang sedikit di apa ya, dilemesin lah. Nah, karena kalau ini nanti nggak apa namanya, kalau dia kaku, nanti antum berdirinya suka sakit pinggang ntar. Lama berdiri, pinggangnya suka sakit. Jadi ketika pas narik, set, nah ketika udah dapat anchornya, udah dapat back tensionnya, ini lemesin pinggangnya. Jangan di gitu jangan. Nah ini maaf ya. Ya. Nah, terus kadang-kadang siklusnya ada yang ngetrail, ada yang bagaimana, itu perlu maksudnya kayak tadi apa Ya. stasiunnya harus lurus atau memang material apa gimana? Pertama caranya latihan. Ya, latihan narik string. Boleh pakai cermin atau teman kita yang benerin. Intinya kalau untuk thumb draw jangan sampai dia kayak gini, terlalu naik, terlalu turun atau tadi terlalu ke depan gitu kan. Pokoknya tarik, set, dah diam. Kalau misalnya udah dapat back tensionnya, ini nggak mungkin gitu, nggak mungkin dia apa ya bahasanya jengat gitu pasti. Cengkelang ke atas. Ngetrail? Nah. Ngetrail. Makanya kita ambil back tension dicari nih, dapat serak. Nah, kalau dia udah ketemu yang dua kanan kiri ini, dia nggak akan lagi gini nih. Karena kalau dia kayak gini, ini nggak akan ketemu. Gitu sih. Masih longgar tadi ya? Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, yang terakhir tadi feedback ya. Feedback ini hasil yang kita dapat dari semua proses yang tadi. Artinya di semua sisi ya, di semua bidang ilmu perlu yang namanya teknik. Sampai ada teknik menghafal, ya kan? Teknik apa ya? Teknik berlari, teknik squat jump, teknik berkuda, ya kan? Semuanya perlu teknik. Jadi makanya apalagi memanah ya, jangan asal-asalan gitu. Karena ini kita bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Karena kita kan memanah ini kayak masuk ke klan ninja. Kalau udah memanah nggak boleh keluar, harus sampai mati memanah terus. Allahu Akbar. Jadi tahu kan film-film ninja, kalau udah masuk jadi ninja nggak boleh keluar lagi jadi manusia biasa, harus tetap jadi ninja sampai dia habis umurnya. Sama kita juga kayak kita memanah. Jadi kan dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau seseorang itu udah belajar memanah lalu dia meninggalkannya, maka satu riwayat mengatakan dia apa ya, mengingkari nikmat yang besar. Artinya kalau namanya ingkar itu udah pasti bahasa lainnya apa? Kufur. Kufur bukan kafir ya, artinya dia ingkar atau dia itu sedang menyia-nyiakan nikmat yang besar gitu. Karena nggak ada olahraga yang dia menembakkannya dapat pahala, mencabut anak panahnya menggugurkan dosa, dan jalan di antara stand ke target itu bagaikan di taman-taman surga, kecuali memanah. Jadi semua tetap semangat ya. Takbir. Oke, saya rasa itu saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Jadi kita di sini bukan ngajar-ngajarin atau saling ajar mengajar, enggak. Kita hanya berbagi, ya, berbagi. Karena kalau ajar mengajarin nanti ada yang namanya guru dan murid, enggak. Kita saling memberi, saling berbagi. Jadi tetap namanya partner. Karena dalam semua sisi bidang ilmu, kalau si murid udah setara dengan gurunya, dia bukan lagi disebut guru. Secara harfiah ya, bukan secara adab. Tapi jadinya apa? Jadinya partner. Gitu. Bukan lagi sebagai guru dari segi keilmuannya. Tapi kalau kita bicara masalah adab, tetaplah dia sebagai seorang guru. Ya. Karena mungkin bisa jadi nanti si murid lebih pintar daripada gurunya. Itu bagus, itu prestasi untuk gurunya gitu. Karena kalau si muridnya nggak lebih pintar dari gurunya, berarti gurunya gagal dong ngajarin. Ya kan? Bukan gagal, apa sih bahasanya? Oke. Jadi saya di sini berdiri bukan karena saya lebih hebat dari antum, enggak, ya kan? Sini ada Master Bani, ya kan? Langsung belajar ke YouTube-nya Cosme Mihai. YouTube-nya ya. Bukan ke orangnya. Oke, ini yang terlupakan ya. Satu lagi terlupakan nih. Ya, kita itu penting yang namanya pemanasan.
pemanasan dan pendinginan. Ini jangan sampai lupa nih. Stretching ya. Ya, stretching dan cooling down istilahnya ya, bahasa kerennya itu. Jadi setiap kita mau latihan, usahakan pemanasan dulu lah. Entah apalah, entah misalnya tarik sedikit lah, tet gitu kan, pakai tarik sini pusat 2 kali. Nah, minimal ada pemanasan. Ini sangat terlupakan nih. Ya, terlupakan. Dan yang lebih parahnya lagi sih pendinginannya. Nah, misalnya kita narik busur kan gitu, narik. Otot kita yang kita pakai untuk narik itu kan istilahnya dia tegang, kram, stres gitu istilahnya ya, atau dia namanya kontraksi ya. Jadi setelah kita latihan, dia diusahakan di lawan katanya kontraksi, relaksasi. Nah, jadi setelah dikontraksi dia direlaksasi. Jadi setelah tadinya dia kram, tegang, udah stres, udah kontraksi otot-ototnya. Kalau kita udah selesai latihan, jangan langsung duduk atau langsung minum, tapi ya setidaknya ya yang paling ringan itu kita coba jalan-jalan pelan gitu ya, sambil dirasa-rasain otot-ototnya mana yang kerasa kram. Ini paling minimal, paling sederhana gitu. Kalau baiknya sih kalau udah habis latihan tangannya ditarik sedikit gitu, nggak apa-apa, atau dilemes-lemesin gitu. Nah, itu nggak kalah pentingnya dengan teknik, yaitu pemanasan dan pendinginan.